ternyata ditungguan kurang sampai detik ini belum, jadi orang kecewa kan sorangan tuh sebenarnya enak teh enak. Evaluasi Pak juga itu, apakah minggu ini dikeluarkan dari jadwal siaran, misalnya ACC dari OM atau seperti itu. Tapi Kang Bobi kan lebih cenderung ke apa ya? Greget sih orang ngadengnya nanya. Ya tegas langsung keluarin ya keluarin gitu aja. Lagi pula Sueb geus nyiapkeun aya 2 jalema babaturan Sueb. Mampu untuk mencoba beradaptasi dengan lingkungan profesional. Tapi memang itu prosesnya kayak gitu. Kalau misalnya seorang Selamat pagi, semangat pagi KKTT hari ini Senin pagi ya, tanggal 22 Juni 2020. Ada agenda apa saja di hari Senin? Yang pasti agenda rapat poe Senin atau panen ya, yang selalu digelar setiap hari Senin. Kita mengevaluasi berbagai program yang digelar di Krakatau Radio. Simak terus channel Krakatau Radio. Dalam si bersiaran itu kan nggak boleh down. Artinya mengarangkai, jadi harusnya dari lebih in hot tempatnya gitu kan, ujung-ujungnya hot, jadi ulah sampai kergida we kelar gitu kan, dengan tangkinya semangat, wah gejag-gejig gitu kan. berada siaran dia jadi sangat. Iya, baik. Assalamualaikum. Lemes teh gitu, maksudnya denger nadanya aja udah lemes. Lain berarti harus gogorokan, enggak. Siaran itu bukan berarti harus gogorokan, enggak sih. Nyantai, tapi yang penting membuat orang semangat gitu. Kumaha carana? Itu, kumaha coba carana. Kita masing-masing memiliki cara sebenarnya. Lain berarti harus wah kakak terus satu mangga request lagi atau request itu percuma. Dong samiditnya boleh lain. Artinya gaya perkembangan tetap lain vokal anu halus, lain gaya anu cenghar lain, tapi membangkitkan semangat. Bagaimana caranya itu? Ya, saya kemarin kan waktu pertama kali itu dipaksa untuk siaran, sebenarnya mah daya karakter untuk siaran. Kalau dibilang karena kita kekurangan squad, kekurangan orang, jadi wah baik paksakan gitu. Dan saya bertanggung jawab pada waktu itu. Ternyata sampai saat ini gitunya ampun atunya. Orang merasa kecewa sumpah. Swear kecewa. Karena perkembangan sama sekali dan banyak membuat kehel saya gitu, setiap mendengar kok jadi kehel gitu. Enggak ada mood-moodnya apa? Bukan mood. Saya membuat orang asik. Ketika mendengar YouTube siaran asik, kayak peningkatan gitu. Model Suaib Hampura, semakin dekat dia semakin bagus gitu. Kenapa? Karena selalu ada sesuatu yang membuat kita buat seneng gitu dari bahasana, bukan dari semangatnya. Kalau semangat sudah jelas. Dari bahasanya, misalkan gini, saya nyelenehnya orang, tapi jangan nyeleneh teh ulah make teuing. Itu sudah bahasa yang sangat canggih buat saya, buat dari yang terluncur apa yang terlontar dari Suaib. Tapi dari entis ditungguan kurang berbulan-bulan naon ieu bahasana eueuh gitu. Hanya nu aya nyen menjalah ngajawab salam ge lagaan gitu. Waalaikumsalam. Dan itu buat saya kecewa tuh terus terang. Yang pernah bertanggung jawab ingin mendidik itu supaya bisalah mampu bersiaran dan pede dan sebagainya gitunya. Dan memiliki karakter tersendiri gitu. Tapi ternyata ditungguan kurang sampai detik ini belum, jadi orang kecewa kan sorangan tuh sebenarnya enak teh enak gitu. Lamun tah mah kira-kira geus meujeuh itunya mending keneh ganti gitu kan. Oh ya kecewa lah gitu. Bukan teman-teman, saya mah terus terang baik kecewa gitu, sangat kecewa sampai saat ini karena belum ada referensi yang saya banggakan. Nama dari program belum banyak perubahan ya. Kemarin juga prosesnya itu kan kalau misalnya ada kekurangan, pasti di minggu berikutnya ada hal yang berbeda gitu. Hari poe misalnya gayanya yang itu, hari yang bulan apa minggu ini misalnya udah tambah kosakatanya atau apa, sesuatunya. Kita juga di program ada evaluasi selama 3 bulan, apakah nanti untuk masih masuk dalam jadwal siaran atau tidak gitu kan, karena evaluasi teman-teman tadi. Paling itu aja. Ipa juga kan pertimbangan kayak kemarin misalnya untuk juga tuh bayangnya siarannya sore baik gitu kan, lah ada blog ya
baris jaga betina kena naon, tapi kan dengan evaluasi IPA juga gitu. Apakah minggu ini dikeluarkan dari jadwal siaran, misalnya ACC dari RM atau seperti apa? Untuk sejauh ini karena memang biasanya dengan standar yang kurun waktu yang sudah ditetapkan itu suka ada nempel gitu, seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Wadil, rohnya nempel gitu di beberapa program dibawakan dokieu, tapi semuanya sama gitu, flat sama dengan gaya, style, kemudian tata cara bicara dan lain sebagainya. Dan nampaknya nggak beradaptasi begitu dengan semua program yang sudah dipercayakan untuk bisa dibawakan dengan berbeda begitu dari rangkaian acara yang sudah kita gelar. Terus Artinya kan bisa digenyok gitu ya. iya, penyiar yang lain kan nggak seperti itu ya komitmennya gitu, beberapa menit gitu. Tapi Kang Tubia kan lebih cenderung ke greget sih orang ngadengena gitu, aing mah kalah dipernahkeun gitu seolah-olah gitu, sehingga evaluasinya ya belum dijalankan secara menyeluruh. Jadi evaluasinya udah dibahas semua lah, nggak jauh beda kayak gitu. Kalau saya kan secara manajemen akan lihat laporan dari PD, kan memang sudah 3 bulan. Kalau secara personal kan kita juga harus balance ngeliat ya, misalnya kayak semangat yang itu bagus, poin baik yang kita juga harus apresiasi. Tapi di sisi lain semangat kamu buat ningkatin kualitas diri juga harus kita lihat. Kalau misalnya kamu mau serius masuk ke dunia entertain, total penyiar itu kan dunia entertain, jadi harus total bahwa apapun yang kita miliki adalah aset yang bisa kita eksplor untuk menjadi seorang entertainer yang sejati. Jadi bukan persoalan kita jelek atau ganteng, kita punya duit atau enggak, baju kita bagus atau enggak, bukan, tapi bagaimana kita punya kemampuan untuk mengeksplor diri bahwa kita adalah sesuatu yang berharga. Tunjukkan itu dalam sikap kita, dalam kita bersiaran, dalam kita berbicara, itu akan akan kelihatan nanti dalam beberapa rentang waktu muncul sosok yang pede. Jadi kadang-kadang jelema gelis ge eleh jelema pede, jelema goreng, jelema ganteng eleh jelema biasa-biasa, karena itu tadi pedenya, karena pede. Jadi yang kurang itu pede sama kurangnya menambah wawasan diri. Dan siarannya jelek, ya besok-besok tinggal bilang kalau bukan karena dekat saya tidak berani, saya tipikalnya bukan langsung. Jadi kamunya mau nggak berubah, kamunya mau nggak belajar. Sama, karena yang sulit itu adalah mengalahkan diri kita sendiri, egosentris kita, perasaan tidak pede kita, perasaan PPD kita juga harus dilawan, karena harus standar semuanya harus kita bisa handle. Kalau misalnya evaluasi ini, mungkin selama perjalanan yang paling keras evaluasinya saat ini karena udah 3 bulan. Udah 3 bulan berjalan, evaluasi kita setiap minggu, dikasih masukan juga selalu. Keluarkan baik menuju Mungkin aja juga otoritas. Tapi kan mengenai dijawabnya begitu Pak. Kayak rapat, iya ngomong. Nanti tinggal misalkan sorangan salah ke saya depan, baik langsung di keluar. tinggal ke depan misalnya sorangan masih mau berusaha, nanti tinggal Pak yang memberikan evaluasi. Jadi kalau misalnya masih kayak gitu-gitu juga, menang boga tanggung jawab kan saya juga bahwa lagi saya biar lamun keraya kesalahan kisah detik langsung dikomentari, langsung diberikan sanksi, langsung dikitukan dan ini juga nggak dilihat. Itu kan harus saya tegas juga kan, yang punya tanggung jawab dan gua punya peranan gitu loh. Nah, ini juga sedang dibahas. Ini baru evaluasi. Enggak, sekali aja yang tegas langsung keluarin gitu aja. Lagi pula saya bisa nyiapin ayah 2 jalema babaturan Suem, dia lulusan dari broadcasting juga, kuliahan. Siapa tahu mungkin ayah minat dan emak punya referensi bisa menghadap ke emak gitu. Boleh. Kan kita kan tuntutan zaman ini. Keputusan yang real begitu. Kalau misalkan dia enggak itu gandeng. itu kan lamun misalkan orang diajak kerja sama bagus tanggung jawab terina. Ika, naon sih? Atur rapat heula. Kan chemistry kita kan udah terbentuk nih Ma. Kalau misalkan susunanna geus full kabeh mudna naik tiba-tiba down dihancurkeun ku salah satu, Ma kan pernah ngomong, cenah
lamun aya nu ngabaring ruangan nu ngaribet tuh mesti tinggalkeun. Aneh. Nanti kan kalau misalnya pekerjaan dia nggak bagus atau tinggal Ipa bikin rekomendasi, Ipa juga sampai hari ini belum bikin rekomendasi. Masukannya saya tampung, catatannya kan saya bikin. Kecuali kalau Ipa sebagai PD sudah memberikan rekomendasi, kayak wajib karena tinggal di ordenan. Tapi kan udah lewat 3 bulan, Mak. Saat 3 bulan kami kayak buka catatan, untuk itu pekerjaannya baru 4 bulan. Jadi punya Putusan ti sadaya naganya jantung ngaparibasan atas berusaha gitu nya siaran jadi lebih baik. Tapi emang kenyataan kieu bae itu kumaha deui itu. Coba pikir ya ku akal ya. Hari ini